Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang kesetimbangan partikel ya. Kemarin itu syarat kesetimbangan partikel ada dua, yaitu resultan gaya pada komponen sumbu X atau sigma Fx-nya sama dengan 0, dan yang kedua itu resultan gaya pada komponen sumbu Y-nya itu sama dengan 0 juga, atau sigma Fy-nya sama dengan 0. Dan kasus untuk soalnya itu biasanya adalah kayak gini, yang misalkan ada tali ya dihubungkan, kemudian dikasih beban, kemudian membentuk sudut pada garis normal. Kemudian yang ditanya biasanya adalah nilai tegangan talinya, di mana massa yang tergantung pada tali itu diketahui. Kemarin sudah belajar bagaimana cara menggunakan yang diuraikan terhadap vektor-vektornya, terhadap sumbu X dan sumbu Y, maupun pakai cara cepat. Nah, sekarang kita lanjut bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar ini syaratnya ada dua ya, bisa dibaca di bukunya di halaman 6. Di situ yang pertama adalah resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Jadi sama kayak sebelumnya, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini ada tambahan yang kedua, yaitu resultan momen gaya yang bekerja pada benda adalah 0 atau sigma tau sama dengan 0. Nah, dikatakan seimbang jika benda tegar itu memenuhi 3 kriteria seperti ini. Nah, berikutnya langsung ke contoh soal aja kali ya, supaya kita bisa lebih paham untuk penerapannya. Gitu ya, yang ini contohnya ini adalah misalkan ini yang sebelah sini ini adalah dinding ya, kemudian di sini ini adalah lantai, kemudian antara dinding dan lantai ini dipasang suatu tangga ya, tangga AB ini tangganya dipasang. Maka nanti kita uraikan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja gitu. Mungkin kalau nggak tahu bentuk awalnya kalian bingung, makanya kita pindahin ke sini ya. Ini di sini gini. Jadi yang pertama, yang sebelah sini ini adalah misalkan ini dinding ya, dindingnya ini licin gitu. Yang sebelah sini ini adalah apa? Lantai. Lantainya sifatnya adalah kasar gitu ya. Nah, kemudian antara dinding dan lantai ini dipasang suatu tangga ya, tangga. Anggap saja misalkan yang di sini adalah titik A, yang di sini adalah titik B. Berarti kan tangganya sepanjang AB ya. Gitu. Nah, kemudian misalkan tangganya ini punya massa ya, tangganya punya massa ya, berarti nanti misalkan ada MAB gitu ya. Kemudian ternyata ada orang nih di sini, misalkan ada orang di sini, berarti orangnya juga punya massa ya, berarti misalkan MO gitu, misalkan massa orang gitu kan. Nah, karena ini lantainya kasar, kemudian tangganya dipasang seperti ini, kalau dia tergelincir, kalau misalkan kan licin ya, maksudnya kasar, suatu saat nanti dia akan tergelincir gitu. Misalkan kalau misalkan dia tergelincir kan pasti dia geraknya ke sana ya, misalkan ini bersandar ini, dia kan tergelincir begini, itu berarti nanti dia akan punya yang namanya gaya gesek. Kemana arahnya? Berlawanan dengan arah gerak bendanya. Kalau dia tergelincirnya nanti ke sana, berarti gaya geseknya ke kiri gitu kan. Berarti misalkan di sini, berarti kita ke sini, nanti kita akan yang namanya punya FG gitu ya. Nah, kemudian ini kan tangga di titik A bersentuhan dengan lantai, maka akan ada gaya kontak ya ke sana, berarti punya gaya normal di titik A gitu, tegak lurus gitu ya. Berarti di sini juga sama, akan ada gaya kontak NB gitu ya. Nah, kemudian karena tangganya punya massa ya di tengah-tengah, di pusat massanya, berarti nanti dia punya, anggap aja ini tengah-tengah gitu ya, dia punya berat AB atau WT, misalkan berat tangga, misalkan ini MAB atau MT gitu ya, massa tangga sama aja nih, tangga
itu sini. Kemudian orang kan punya massa juga, berarti orangnya juga punya berat, berarti anggap aja WO gitu ya. Nah, kemudian di antara lantai dan tangga ini kan pasti membentuk sudut di sini ya. Di sini dia pasti punya sudut misalkan alfa gitu. Kita harus bisa menguraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada diagram ini gitu ya. Nah, pertama ini biasanya yang diketahui itu adalah massa tangga, terus massa orang gitu ya. Kemudian panjang. Misalkan diketahui panjang AB, atau misalkan di sini anggap aja di sini adalah titik O, pertemuan antara dinding dan lantai. Bisa diketahui panjang AB, kemudian diketahui panjang OA maupun OB, atau ini nanti mungkin kita disuruh nyari dulu dengan aturan Pitagoras gitu, tergantung jenis soalnya. Biasanya yang dicari itu apa ya? Biasanya yang dicari itu adalah yang pertama, misalkan koefisien gesekan antara apa? Antara tangga dengan lantai, atau bisa juga adalah jarak yang ditempuh orang gitu. Ini orangnya udah naik tangga, itu udah berapa jauh yang ditempuh sebelum tangganya tergelincir. Biasanya itu yang ditanya ya. Jadi ini Miss jelaskan dulu konsepnya seperti apa. Jadi di sini tuh ada gaya gesek, ada gaya normal titik A, ada gaya normal di titik B, ada berat tangga, ada berat orang gitu. Nah, nanti untuk kalau misalkan udah masuk ke soal, kita harus uraikan dulu terhadap sudut-sudutnya. Itu yang penting kalian paham dulu ini konsep dasarnya dulu. Nah, untuk contoh soalnya misalkan ini ada tangga AB gitu ya, bersandar pada dinding dan lantai, dimana dindingnya licin, lantainya kasar. Panjang tangga AB-nya itu 5 meter ya. Kemudian tangganya itu punya berat sebesar 200 Newton, dan kemudian ada seseorang yang naik ke tangga itu sampai menempuh jarak 2,5 meter dari dasar dari sini. Jadi di sini itu ada orangnya yang naik, sudah menempuh jarak di sini tuh sejauh 2,5 meter, sementara panjang AB-nya tadi adalah 5 meter. Ya, nah, jika diketahui jarak OB, nih jarak antara O dan B-nya ini adalah 3 meter, sementara tadi AB-nya tadi ya, AB sini tadi 5 meter, tentukan koefisien gesekan antara tangga dengan lantai. Ditanyain koefisien gesekan antara tangga dan lantai yang di sini gitu. Jadi di sini kita boleh kita tulis dulu mungkin yang diketahui seperti biasa ya. Diketahui misalkan panjang AB sama dengan 5 meter, kemudian berat tangga misalkan WT sama dengan 200 Newton, kemudian berat orang misalkan kita tulis WO sama dengan 600 Newton. Menaiki tangga hingga menempuh, misalkan kita anggap aja orangnya ini kan sudah menempuh 2,5 meter ya, anggap aja titik orangnya ini adalah titik apa D misalkan gitu ya. Berarti jarak antara D ke B adalah 2,5 meter ya. Jika jarak OB nya adalah 3 meter, terus kemudian maka yang ditanya adalah koefisien gesekan antara tangga dengan lantai gitu ya. Nah, ini cara mengerjakannya gimana ya? Berlaku 3 tadi. Apa yang pertama, sigma fx sama dengan 0 ya, sigma x, kemudian sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Berlaku 3 syarat ini, nanti kita uraikan satu persatu. Oke, gambar aslinya kan sebenarnya kayak gini doang ya. Jadi ini dinding yang licin, ini lantainya kasar, jarak antara ujung dinding sama tangganya 3 meter, panjang tangga yang bersandarnya 5 meter. Jadi kan kita mengerjakannya itu harus sigma fx sama dengan 0
kemudian sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Pertama, ini ya, jadi ada 3 langkah yang harus kita kerjakan. Pertama, uraikan dulu tadi. Kita ulang ya. Jadi di sini ke arah kiri nanti akan ada Fg atau gaya gesek. Kemudian ini ya tegak lurus ke atas. Di sini ada gaya normal B. Kemudian yang ke sini ada NA ya. Kemudian kan ini berat batang di tengah-tengah ya, ada berat tangganya misalkan WT. Kemudian ada orang juga kebetulan dia nyampe di sininya itu 2,5 meter gitu ya. Ada WO ya, jadi ada WT, ada WO gitu. Jadi harus kita jabarkan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dulu ya. Yang pertama di sini sigma Fx sama dengan 0. Kita cari yang gaya terhadap sumbu X. X itu kan yang horizontal ya, yang kanan kiri gitu. Kita patokannya kalau ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Jadi gini misalkan ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Kita cari yang ke kiri ke kanan ada siapa saja. Ada ke kanan ada NA dan ke kiri ada FG. Berarti yang positif siapa? Berarti NA min Fg sama dengan 0, atau dipindah ruas jadinya NA sama dengan Fg. Nah, kita ingat waktu kelas 10 Fg gaya gesek itu apa? Mu dikali N. N-nya N siapa? Karena Fg-nya ada di titik B, berarti ini NB ya. Gitu. Jadi kita dapat sigma Fx sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, cari sigma Fy sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0 berarti cari yang terhadap sumbu Y, yang atas bawah gitu ya. Misalkan yang atas bawah, yang atas positif, yang bawah ini positif, yang bawah negatif. Dari sini yang atas bawah ada siapa saja? Yang ke atas ada NB. Terus yang ke bawah ada WT dan W0 ya. Min WT min W0 sama dengan 0. Berat si batang AB ini di tengah-tengah letaknya. Dan kemudian karena ada orang yang naik, berarti orangnya juga punya berat. Kebetulan dia sudah menempuh jarak 2,5 meter dari bawah gitu ya. Jadi dia letaknya sama di titik yang sama tangga. Bisa jadi nanti kalau di soal yang lain orangnya ternyata bukan di 2,5 meter, bisa jadi misalkan udah di atas 3 meter misalkan gitu. Jadi tergantung soalnya. Ini kebetulan aja sama. Gitu ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan pindah ruas ya, NB sama dengan ke kanan WT-nya jadi positif, WB-nya juga jadi positif. Nah, di soal tadi sudah diketahui bahwa nilai WT-nya tadi adalah 200. Nah, kalau WB-nya tadi di soal diketahui sama dengan WB berat maaf bukan WB, ini WO ya. Di sini WO orang gitu ya. Berat orangnya adalah 600 Newton. Berarti di sini kita dapat NB-nya 800 Newton. Nah, kita masukin ke sini. Berarti dapat NA sama dengan, karena kan ini yang ditanya mu-nya ya, mu-nya yang ditanya. Berarti ini mu dikali NB-nya 800. Kita udah dapat ini. Nah, langkah yang ketiga itu apa? Sigma tau sama dengan 0, ya kan? Sigma tau sama dengan 0 kita harus jabarkan dulu. Yang ini, gambar yang ini. Sigma tau itu berarti tangga yang ini diputar terhadap porosnya. Kita anggap misalkan kita ambil porosnya di titik B gitu ya, di titik B, karena B ini kan banyak kompleks ya, ada FG, ada NB gitu. Jadi supaya kita abaikan, kita nganggap porosnya di titik B aja. Jadi cuman ada 3 gaya. Ada siapa saja? Ada NA, ada WT, dan ada WO gitu ya. Jadi kalau misalkan gambarnya Miss pindahin gitu ya ke sini tuh kan tangga begini gitu ya. Jadi ke sini itu ada NA gitu ya. Ini kan porosnya gitu ya. Nah, itu kan ada yang lantainya gitu kan, ini pasti kan alfa gitu ya. Pasti kan di sini juga alfa. Ini kan sudutnya di sini sama. Kemudian
ke bawah itu ke sini ada W tangga, ke bawah juga ada W orang gitu. Jadi gambar ini kan ini miring gini ya, jadi kita pakai momen gaya, misalkan kita jadiin lurus, kita putar, kita jadiin gini gambar maaf miring. Jadi misalkan batangnya seperti ini jadinya, misalkan ini adalah titik B gitu ya, berarti kan ini NA nya begini ya, nih NA nya kan ke sini, ini alfa gitu kan. Kemudian tadinya ini nanti kalau diputar berarti ini ke sini, berarti ini WT, ke sini juga ada W orang gitu ya. Nah, di porosnya di sini. Jadi kan ingat gak kalau misalkan kayak gini kan kita harus diproyeksikan jadi lurus gitu kan, jadi bentuk L. Di sini juga jadi bentuk L, di sini juga jadi bentuk L gitu. Jadi kan ini sudutnya berubah di sini, ini sudutnya juga berubah di sini gitu. Jadi kalau misalkan sudah diproyeksikan pakai sudut ya, yang di sini ini kalau jadi lurus gitu ya, kan ini kan di sini alfa ya, berarti di sini juga alfa gitu. Berarti ini ketika diproyeksikan ke sini menjadi Na sin alfa gitu ya. Berarti kalau yang ini yang ke sini, oh harusnya beda warna, maaf. Misalkan ini yang ini nih, yang ini misalkan adalah tadi Na sin alfa gitu ya. Nah yang ini itu adalah Wt cos alfa. Nah yang ini sama, yang ini ke bawah juga ada WO cos alfa gitu. Nah itu kan segitiga gini, di sini alfa, sudutnya nggak diketahui, kita cuma tahu ada di sini 3, di sini 5. Berarti kalau Pitagoras kan berarti di sini 4. Berarti kita mau cari sin alfa, misalkan sin itu ingat nggak apa? Oke, sin itu kan depan per miring ya. Depannya siapa kalau kayak gini? Depannya di sini aja deh, 4 per 5 gitu ya. Depannya 4, miringnya 5. Kalau misalkan cari cos alfa itu kan apa? Sami. Berarti sampingnya siapa? Sampingnya 3, miringnya 5. Jadi kita dapat sin alfa itu 4 per 5, cos alfa itu 3 per 5. Ini kalau sudutnya nggak diketahui, tapi cuma diketahui ukurannya aja gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan diketahui sudut ya sudah langsung pakai sudutnya aja gitu. Nah sekarang kita pakai sigma tau di titik B sama dengan 0. Ada siapa aja nih gaya yang bekerja? Ada Na sin alfa ya, yang ini diputer ke titik B. Jadi kan searah jarum jam, misalkan kita pakai acuannya positif, searah jarum jam berarti tau Na ya positif, berarti tulis di sini tau punyanya Na positif. Kemudian yang ini Wt diputar ke arah B, berlawanan kan, berarti negatif. Yang Wo diputar ke B juga kan sama, negatif juga ya. Jadi ada Na, Wt, dan Wo diputar di titik B gitu. Ini cos ya, berarti misalkan ini min tau Wt min tau Wo sama dengan 0. Nah ini kan udah pakai momen gaya, berarti tinggal kita jabarkan ya. Tau Na berarti gaya yang di sini, berarti Na sin alfa ya, gayanya dikali jaraknya. Kan kalau tau itu kan kita tahu ini tau sama dengan F dikali R kan. F nya itu adalah Na sin alfa karena diproyeksikan ada sudutnya, dikali R. R jaraknya apa? Jarak dari A ke B. Berarti kita tulis di sini ya. Berarti tadi Na sin alfa dikali jarak A ke B dikurang ini jarak ya, tau Wt ya, yang Wt nya ini apa? Wt cos alfa. Wt cos alfa terus jaraknya misalkan ini jarak dari tengah-tengah gitu, anggap aja misalkan ini titik C titik C misalkan, berarti jaraknya dari C ke B gitu kan. Berarti min Wt tadi cos alfa dikali C ke B min ini kan yang ketiga Wo
cos alfa punyanya si orang. Kebetulan orangnya sama di titik C juga. Karena kan tadi di 2,5 meter, kebetulan sama kayak tengah-tengahnya si batang gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti beda, kita bikin titik baru D. Misalkan udah biar nggak bingung, ini titik D deh, titik D. Gitu ya. Berarti di sini W orang cos alfa dikali dB sama dengan 0. Gitu ya. NA nya tadi siapa? A kita dapat dari sini tadi mu kali 800 sin alfanya tadi kita sudah hitung di sini 4/5 ya. Jadi kita masukin sini 4/5 kali AB. Panjang AB-nya tadi berapa? Panjang AB-nya tadi 5 meter. Berarti ini 5 dikurangi WT berat tangga tadi adalah sesuai yang diketahui 200. Cos alfa tadi kita udah ngitung 3/5 kali CB tengah-tengah tangga 2,5 meter. WO orangnya tadi 600. Cos alfanya tadi berapa? Sama ya di sini 3/5 dikali DB. Jarak orangnya tadi sudah naik sejauh 2,5 meter juga, berarti sama dengan 0. Di sini bisa kita coret ya, berarti ini 3200 mu. Kemudian ini coret-coret, ini tinggal 2, ini tinggal 100, berarti tinggal 300 ya. Ini 2, ini 300 ya, berarti sisa 900 sama dengan 0. Berarti di sini 3200 mu, di sini 300 ditambah 900, berarti ini 1200. Ini mu ya, berarti kan ke bawah gitu ya, bagi 3200, ratusannya coret. 12/32 sama-sama bisa dibagi dengan 4, berarti 3/8. Oke, jadi jawabannya koefisien geseknya adalah 3/8 gitu. Oke, yang kasus kedua ini tentang kesetimbangan benda tegar juga, tapi yang di buku paket kalian ya, yang sebelumnya, yang ini. Kalau yang sebelumnya kan soal tangga ya, kalau sekarang itu tentang suatu batang gitu ya. Misalkan AB ini dihubungkan dengan engsel yang di sini, misalkan ini dinding, terus ada batang yang di sini, ini tuh engsel ya. Terus di ujung batangnya ini, panjang batang AB ini digantungi suatu beban, misalkan bebannya, terus di ujung sini diikat pakai tali gitu. Jadi biasanya ini yang ditanyakan adalah nilai tegangan talinya tuh berapa gitu. Nah ini maka berlaku 3 juga, ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Tapi pengaplikasiannya nanti tergantung apa yang ditanya di soal. Nah, kita coba bahas contohnya dulu ya. Jadi contohnya di sini Miss sudah tuliskan, misalkan sama kayak tadi. Misalkan ini dinding, terus ada batang AB, di ujung batang B-nya itu digantung massa, misalkan MB, kemudian di sini ada tali ya. Kalau tadi di bukunya itu talinya penuh ya, dari ujung sini sampai di B mentok. Di sini Miss modifikasi jadi talinya tuh di sini gitu. Jadi ini berjarak gitu ya. Oke, di sini diketahui panjang AB itu 50 cm, di mana jarak antara C ke B ini adalah 10 cm gitu ya. Kemudian batang AB ini punya masanya 1 kg. Kemudian massa benda yang digantung di sini adalah 4 kg. Yang ditanya adalah tentukan nilai tegangan tali yang di sini gitu. Jadi di sini kita harus cari nilai T-nya. Ini kita bisa langsung pakai sigma tau sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita tinggal uraikan gaya apa saja yang ada. Kalau kayak gini, karena yang ditanya T, di sini kita porosnya di A aja, di engselnya gitu. Jadi sigma tau di A sama dengan 0 gitu ya. Jadi gaya yang di A diabaikan saja, nggak usah dilihat. Jadi kita tinggal uraikan gaya yang bekerja di titik-titik apa? Di titik C dan di titik B. Di titik B di sini kan digantungi beban. Ada massa,
berarti di sini punya WB. WB kita tahu rumusnya apa? M kali G gitu kan. Berarti massa B berapa? 4, percepatan gravitasi 10. Berarti WB-nya 40 Newton. Di sini gayanya itu berupa tegangan tali kan, tapi kan miring membentuk sudut, berarti harus kita uraikan, jabarkan. Jadinya di sini pakainya sin apa cos? Ingat ya, karena di sini berhadapan dengan sudut berarti pakainya sin 30. Oke. Kita ingat lagi kalau tau itu kan F dikali R. F-nya itu apa? F-nya ini udah ada WB, sudah ada T sin 30. Berarti kita tinggal cari R-nya ya. Di sini berarti kita tentukan. Karena titik porosnya di A, berarti RB ke A berapa? Totalnya tadi kan 50 cm, berarti 50 cm ini menjadi berapa? 0. Oh, ini jadi 0,5 meter. Kemudian R dari C ke A. C ke A, kalau AB 50 terus CB udah 10, berarti di sini kan berarti berapa sisanya di sini? 40 cm ya. Oke, berarti di sini 40 cm menjadi 0,4 meter. Ya sudah, sigma tau ada siapa saja tadi? Kan ini diputar ke A gitu ya, positif atau negatif kan searah jarum jam berarti positif. Yang di sini ke sana kan, ke arah A berarti berlawanan, berarti negatif. Berarti di sini ada tau WB positif dan ada min tau yang T-nya negatif ya, sama dengan 0. Nah, di sini karena batangnya itu punya massa ya, berarti di tengah-tengahnya di sini, di tengah-tengah ya, kan kalau misalkan panjang total 50 gitu, berarti kan di kira-kira di 2,5 gitu ya, di sini di 25 cm di sini kan tengah-tengah ya, dia punya WAB atau berat si batangnya. Berarti di sini anggap aja ini titik O misalkan, titik pusatnya. Berarti dari O ke A di sini ada 25 cm, berarti ini 0,25 meter. Nah, berarti di sini ada tambahan nih. Ini ke A, berarti kan positif kan. Berarti di sini masih nambah lagi ya, ditambah sama taunya WAB sama dengan 0. Berarti tinggal kita jabarkan ya. Yang WB-nya ada siapa? Berarti F kali R, WB. Berarti WB dikali R dari B ke A dikurang yang T sin 30. Sin 30 dikali R, R-nya siapa? C ke A. Ditambah tau WAB, berarti WAB dikali R-nya apa? Dari O ke A sama dengan 0 ya. Berarti WB-nya tadi kita dapat 40, RBA-nya 0,5, T-nya yang kita cari sin 30 setengah, RCA-nya 0,4 ditambah WAB. Berarti massa AB dikali G ya, massa AB-nya kan 1 kali 10 berarti 10 Newton. Berarti di sini 10, ROA-nya 0,25 sama dengan 0. Berarti ini tinggal kita kali ya, berarti ini kan 20 dikurangi, berarti ini ya 0,2 T gitu ya, ditambah 2,5 sama dengan 0. Oke, jadi ini tinggal dipindah ruas gitu ya. Ya udah, ini tambahin aja 20 ditambah 2,5. Ini min pindah ke kanan jadi 0,2 T. Berarti ini 22,5 sama dengan 0,2 T. Boleh 22,5 bagi 0,2 sama dengan T. Ya, supaya hilang gitu ya komanya, kan seperti terserah kalian gimana caranya untuk mempermudah, boleh begini sama dengan T. Berarti ini kira-kira berapa? 11 100 gini ya. Jadi 225 dibagi 2 kira-kira 112,5 Newton. Itu adalah nilai tegangan talinya gitu.